Mulai ayat 2, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, itu surga. Tapi diawali dengan ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Itu berarti bahwa Yesus mengajar surga ini untuk menangani kegelisahan murid-murid. Kata-kata janganlah gelisah hatimu itu bukan janganlah mulai gelisah, tapi berhentilah gelisah. Jangan gelisah terus. Jadi murid-murid sudah gelisah. Karena sudah gelisah, Yesus ajar soal surga. Apa yang bikin murid-murid gelisah? Mundur sedikit di pasal 13. Mari kita lihat. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan pada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga padamu. Simon Petrus berkata pada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi Yesus bicara, kamu hanya bersama aku hanya beberapa saat lagi, aku akan pergi, dan ke tempat aku pergi kamu tidak bisa ikut. Memangnya Yesus mau pergi kemana? Bandingkan dengan Yohanes 16. Hal itu tidak kukatakan padamu dari semula, karena selama aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tidak seorang pun dari antara kamu bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Gara-gara Yesus omong akan pergi, mereka duka cita. Ayat 16 dan 22. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Jadi gara-gara Yesus omong akan pergi, tidak ketemu mereka lagi. Murid-murid gelisah semua. Murid-murid duka cita semua. Wajar mereka gelisah. 3 tahun sama-sama Yesus. Sudah tinggalkan orang tua, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan semua pekerjaan mereka, perahu, jala, sudah tinggalkan semua. Ikut Yesus 3 tahun. Sekarang Yesus bilang, aku akan pergi, tinggalkan kamu. Supaya tidak gelisah dan sedih terus, Yesus ngomong tentang surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia ajak membayangkan surga itu jadi penghiburan dan kekuatan pada mereka. Karena dalam hidup ini ada banyak yang tidak enaknya, ada banyak yang tidak menyenangkan, ada banyak yang memuakkan. Tapi dengan mengarahkan pikiran dan pandangan ke surga seperti yang Yesus ajarkan, itu menjadi penghiburan dan kekuatan. Dalam dunia ini mungkin tidak punya harta kekayaan, bahkan tidak punya tempat tinggal yang memadai, hanya kos-kosan saja, itu pun kos-kosan murahan. Tapi ketika memikirkan tentang surga, tentang hiburan bagi kita, karena di sana kita tidak mungkin tidak kebagian tempat, karena di sana banyak tempat tinggal, itu bikin penghiburan. Di dalam dunia ini kita mungkin terlalu lelah dengan segala macam persoalan, mungkin capek, tapi memikirkan tentang surga, surga itu tempat istirahat bagi yang lelah. Makanya kalau ada orang mati, kita bilang rest in peace. Rest, istirahat. Maka semua orang yang meninggal dan jiwanya pergi ke surga benar-benar istirahat, seperti Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suara dari surga, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Orang yang mati dalam iman beristirahat, berbahagialah. Jadi yang mati berbahagia, yang ditinggal mati biasanya berduka cita. Maka kita ucapkan kepada keluarga, turut berduka cita. Itu juga jadi dasar. Kalau memang orang tuamu orang tua beriman, kalau anakmu anak beriman, kalau suamimu suami beriman, istri beriman, dia mati boleh sedih, dan menurut saya harus sedih. Tidak sedih itu aneh, tapi di balik kesedihan itu harus pikir juga bahwa jikalau dia bersuka cita, berbahagia, seperti kata firman, kalau dia bahagia, kenapa saya harus terus sedih? Maka membayangkan duka cita di dunia, lelah di dunia ini, ada kekuatan dan penghiburan ketika bayangkan di sana ada istirahat. Di dunia ini menderita karena berbagai macam serangan iblis. Tapi ketika bayangkan di surga ada iblis? Tidak ada. Di sini bisa menderita karena orang-orang jahat. Tapi membayangkan di surga, apakah ada orang jahat di surga? Tidak. Semua orang jahat sudah di sebelah. Semua nabi palsu sudah di sebelah. Semua iblis ada di sebelah. Tidak dapat bagian. Bukankah itu penghiburan? Bayangkan hidup tanpa orang jahat sama sekali. Semua orang-orang baik. Di sini kita taat Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Tapi kita juga masih sering jatuh di dalam dosa. Dan itu bisa menyedihkan kita. Tapi membayangkan di sana, seperti kata Ibrani 12 ayat 23, di sana itu di surga, roh orang-orang benar menjadi sempurna. Maka kita boleh berbahagia bahwa di sana kita tidak akan berdosa lagi. Kita betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan secara sempurna. Di sini air mata bisa menetes terus, tapi di sana seperti kata Wahyu 21 ayat 4, Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi
mengalami perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Di sini bisa kekurangan makan, kekurangan minum. Di sana tidak bisa lagi. Wahyu 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dahaga lagi. Matahari atau panas tidak akan menimpa mereka lah. Maka gelisah bisa datang. Yesus ajak bicara surga supaya jangan lihat gelisahmu, lihat surga sana. Kalau kamu lihat surga, gelisahmu tersingkirkan. Perhatikan 2 Korintus 4, 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus sangat menderita besar, tapi dia bilang penderitaan ringan. Kenapa? Karena memang dibandingkan dengan penderitaan lain, ini penderitaan besar sekali. Tapi dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, penderitaannya jadi kecil, ringan. Berarti Paulus melihat kepada kemuliaan surga, maka dia bisa menghadapi penderitaan di dunia. Karena itu dia sebut penderitaan ringan. Karena itu maka obat bagi kegelisahan dunia ini adalah janji Tuhan di dalam kekekalan.